Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mengucapkan terima kasih terhadap Ananda yang telah hadir ke sini. Sebelum pelajaran kita mulai, di sini Ibu harapkan kita berdoa dulu nantinya yang akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Baik, untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya di sini apakah pernah melakukan konseling atau mengenal konseling? Belum. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bimbingan konseling itu adalah seperti kita sekarang, di mana Ibu adalah sebagai PK atau pemimpin kelompok dan Ananda semua sebagai AK, yaitu anggota kelompok, di mana nantinya kita akan mendiskusikan sebuah masalah yang paling masalah, nantinya kita akan mencari solusinya bersama. Apakah bisa dimengerti? Di sini ada beberapa asas, sama asas kerahasiaan, di mana nantinya kita di sini apa yang disampaikan cukup kita yang tahu, tidak boleh disebarluaskan keluar. Yang kedua, asas kesukarelaan. Ibu berharap kegiatan ini tanpa ada paksaan dan keinginan diri sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah asas keterbukaan, di mana Ibu harap kalian bisa terbuka menyampaikan semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang keempat yaitu keaktifan. Ibu berharap kalian aktif untuk menyampaikan tanpa ragu dan secara sopan dalam kegiatan ini. Yang kelima yaitu kenormatifan, di mana bertindak sesuai dan tidak melanggar hukum. Apakah bisa dipahami? Kan kita bisa saling mengenal. Alangkah baiknya kita untuk saling mengenal terlebih dahulu. Baik, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu sendiri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rahmiatul Fitri, biasa dipanggil Ibu Rahmi. Nah, nantinya cara perkenalannya Ibu Rahmi dan Ananda siapa? Putri. Nah, nanti panggil Ibu Rahmi dan panggil nama kita sendiri. Bisa dipahami semua? Seperti itu selanjutnya sampai sini. Oke, kita mulai ya. Ibu Rahmi. Ibu Rahmi, saya Putri. Ibu Rahmi, Putri dan saya Yato. Ibu Rahmi, saya Tasya. Putri, Yato, Tasya. Selanjutnya. Ibu Rahmi, Putri, Yatul, Tasya, dan Sandi. Nah, ya. Putri, Yato, Tasya, Sandi, saya Ayah. Ibu Rahmi, Putri, Yato, Tasya, Sandi, Ayah, dan saya Ibu Rahmi, Putri, Yatul, Tasya, Sandi, Ayes, Andini, dan saya Putra. Putri, Yato, Tasya, Sandi, Ayes, Andini, Putra, Bila. Oke, dan kita sudah saling kenal mengenal. Selanjutnya Ibu ada ice breaking. Ibu akan mencontohkan, nanti kita akan lakukan bersama. Seperti ini. Kulunya itu tepuk ya, ingat. Kulunya itu tepuk. Nah, tepuk 1 kali kayak gini, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Nah, bisa dipahami? Kalau Oke, kita coba itu yang pertama. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk. Nah, oke, seperti itu kira-kira. Nah, kita sudah melakukan rangkaian perkenalan dan juga ice breaking. Ibu lihat kalian sudah saling mengenal dan sudah baik, kita sudah melakukan rangkaian nama dan juga melakukan ice breaking. Ibu lihat kita sudah saling mengenal dan sudah saling happy. Selanjutnya kita akan melanjutkan sisi kita sudah melakukan rangkaian nama dan juga melakukan ice breaking. Ibu lihat kita sudah saling mengenal dan sudah bahagia semua dan happy. Apakah sudah bisa dilanjutkan? Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke diskusi kita. Oke, kita lanjut. Ibu sudah menyediakan topik yang bertema kurangnya perilaku asertif di remaja sekarang. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan kita pada hari ini. Kenapa Ibu ambil judul itu? Semoga remaja pada saat ini sudah bisa menerapkan sifat asertif terhadap dirinya. Nah,
Di sini siapa yang tahu apa itu asertif? Boleh kepada Andini dipersilakan. Adalah kemampuan pikiran, perasaan, dan keinginan dengan jujur, tegas, tapi tetap menghargai orang lain. Nah, benar sekali. Yang disampaikan oleh saudara Andini itu tepat sekali. Bisa Ibu ulangi, yaitu asertif itu adalah sifat kepribadian di mana seseorang sudah bisa menyampaikan sesuai perasaan, pikiran yang jujur dan sopan, seperti mengatakan tidak di waktu yang tidak tepat kepada teman. Ibu punya contoh seperti ini. Nah, di mana kita sudah melakukan kegiatan membuat tugas di kos, lagi sibuk-sibuknya. Nah, kita memiliki teman. Nah, teman ini mengajak kita untuk keluar, sedangkan kita lagi sibuk dan ada kegiatan. Sifat asertif itu seperti kita menolak dengan baik, mengatakan tidak, agar kita tidak terganggu dan menyampaikan itu secara sopan. Seperti, maaf ya teman, saya tidak bisa melakukan hari ini karena saya ada kegiatan seperti buat tugas yang akan dikumpulkan pada besok hari. Bisa dimengerti? Nah, Ibu sudah memberikan contoh. Apakah di sini Ananda sudah pernah mengalami sifat asertif itu di kehidupan sehari-hari? Sudah, Bu. Siapa yang bisa menceritakan Saya, Bu. kepada Ananda, dipersilakan? Waktu itu kan baru pulang kuliah, Bu, capek udah sore. Jadi kalau sudah pulang kuliah tuh kan pengennya langsung ke kos istirahat. Tetapi teman ada yang ajak keluar untuk makan di luar. Ya sih cuman sekedar makan, tapi capek kan, Bu, kalau Iya. setelah pulang kuliah tuh. Jadi Zila menolaknya dengan hal kecil seperti kayak, oh iya boleh makan tapi besok aja gimana, kalau sekarang capek rasanya, inginnya makannya tuh di kosan aja, jadi bisa lebih nyantai dan tidak memakan waktu. Aduh, anu kan. Oke, terima kasih kepada Ananda. Beri aplaus untuk Zila yang sudah berani menyampaikan. Nah, di sini ada nggak kewajaran di Zila yang pernah mengalami sifat asertif itu, atau belum bisa menerapkan sifat asertif itu ke dalam dirinya sehari-hari? Di sini apakah ada Ananda yang pernah mengalami sifat asertif itu atau belum bisa menerapkan kepada dirinya sendiri? Ya, kepada Putra, silakan. Jadi gini Bu, Ya, saya tidak bisa menolak ajakan teman itu karena setiap teman mengajak keluar malam, ya. padahal saya lagi sedang capek, tapi tetap tidak bisa membilang tidak kepada teman. Nah, jadi karena itu saya sering terlambat pergi ke Kepada Putra yang sudah menyampaikan hatinya. Nah, dari contoh yang disampaikan oleh Putra itu adalah salah satu kasus di mana seorang individu belum bisa menyampaikan dan bersikap asertif. Nah, itu tidak boleh ya Putra, tolong diubah karena kita perlu menghargai diri kita sendiri dan menjaga diri kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Anda bisa menolak dengan cara sopan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Layanan konseling ini, apakah di sini yang bisa menyimpulkan pelayan kita pada hari ini? Oke, pada Ananda dipersilakan. Baik, Bu, yang bisa saya ambil dari bimbingan kelompok kita pada hari ini yaitu yang pertama, bagaimana cara kita menolak seseorang atau teman kita yang mengajak kita padahal kita tidak bisa, tapi secara baik. Jadi jika ada seseorang yang menolak kita harus menolak mengajak kita harus menolaknya dengan baik, ataupun seperti kita membela diri kita tapi dengan cara yang halus, tidak melukai orang lain, Bu. Kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian itu tepat sekali. Ibu akan menegaskan kembali, yaitu kesimpulan pada konseling kelompok kita pada hari ini tentang sifat asertif. Sifat asertif itu adalah sifat perasaan yang bisa menyampaikan perasaan kita secara jujur, menyampaikan pikiran kita, perasaan kita secara terbuka, dengan cara tidak menyakiti perasaan orang lain, secara sopan dan
tidak membuat dan tidak menjadi masalah jika kita mengungkapkannya. Nah, berkata tidak itu penting agar kita tidak menyakiti diri kita sendiri, perasaan kita sendiri. Oke, bisa dipahami semua? Bisa, Bu. Nah, di sini siapa yang bisa menyampaikan pesan dan kesan terhadap pelayanan konseling kita pada hari ini? Oke, kepada Ananda dipersilahkan. Pesan yang saya dapatkan dari kegiatan ini yaitu menyenangkan dan tidak membosankan. Pesannya, semoga kegiatan seperti ini bisa diadakan lagi. Oke. Ya. Apakah di sini masih ada untuk ingin menyampaikan kesan dan pesan atas pelayanan konseling kita pada hari ini? Nah, Bu. Tidak, Bu. Oke, tidak, terima kasih. Baik, marilah kita tutup pelayanan bimbingan konseling kita. Sebelum kita menutupnya, kapan kita bisa melakukan bimbingan konseling ini lagi? Minggu depan aja, Bu. Oke, Bu. Oke, minggu depan. Di waktu? Di waktu yang sama aja, Bu. Soalnya hari itu yang kami libur. Oke, baik, bisa kita sepakati semua. Bisa. Jadi pelayanan konseling ini bisa kita lakukan pada minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Bisa disepakati? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Marilah kita tutup pelayanan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, marilah kita bersalaman sambil menyanyikan lagu sayonara. Mari kita tutup pelayanan ini dengan saling salam menyalami dengan menyanyikan lagu sayonara. Nah, sambil duduk saja. Oke. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa